Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Devi Aprianti, Prodi Ilmu Pemerintahan. Saya berkuliah di Istisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Di sini saya akan menjelaskan tentang digital ekonomi. Digital ekonomi adalah segala bentuk aktivitas ekonomi yang memanfaatkan bantuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Hal ini termasuk kepada transaksi jual beli, marketing, dan lainnya yang dapat mempengaruhi perekonomian. Digitalisasi ekonomi ini merupakan suatu terobosan yang baik karena dapat menghindari kasus pencurian dan pencopetan dengan transaksi cashless. Selain itu, setiap proses transaksi bakal berjalan lebih lancar, cepat, dan aman. Kendati demikian, digitalisasi untuk lini ekonomi tidak selamanya memiliki efek positif. Pasalnya, ekonomi berbasis digital membutuhkan berbagai perangkat keamanan agar tidak mudah diretas oleh hacker. Karena sistem digital sangat rentan disusupi orang jahat yang bisa menguras semua aset Anda. Ekonomi digital di Indonesia terus mengalami perkembangan yang signifikan. Digitalisasi ekonomi ini ternyata menjadi peluang tersendiri untuk industri UMKM karena UMKM dapat memasarkan produk dan jasanya dengan lebih luas, mudah, dan murah. Jadi UMKM tersebut dapat bertahan bahkan pada masa krisis maupun pandemi seperti sekarang. Jadi dengan bantuan teknologi digital, banyak jumlah usaha dan bisnis yang survive dan berkembang. Hal ini tentu akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran, sehingga pada akhirnya hal ini akan memberikan dampak positif pada perekonomian di negara. Contoh ekonomi digital di Indonesia. Pertama ada Gojek dan Grab untuk transaksi, Oppo, Dana, lainnya untuk e-wallet, ada Bukalapak, Lazada, dan lainnya untuk e-commerce. Di sini ada dampak ekonomi digital. Di bidang ekonomi, transaksi lebih cepat, pemerataan ekonomi, integrasi data ekonomi, dan lainnya. Di bidang pendidikan, akses pendidikan, informasi, dan bahan pelajaran menjadi lebih mudah, serta membuka bisnis untuk pelatihan dan les online. Terus ada sosial, menjadi landasan untuk melakukan pembangunan ekonomi inklusif sehingga usaha kecil dapat berkembang. Ada pemberdayaan sumber daya manusia lebih baik. Hal ini diketahui dari mitra driver, Gojek, Grab, dan lainnya yang merupakan penyandang disabilitas. Potensi ekonomi digital di Indonesia. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dari segi digital ekonomi. Mengapa? Karena masih banyak ruang dan sisi digitalisasi ekonomi yang belum tereksplor. Bahkan yang ada saja masih bisa dikembangkan agar menjadi lebih baik. Oleh karena itu, ekonomi berbasis digital di Indonesia akan terus berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi. Walaupun potensinya sangat besar, ekonomi digital ini juga memiliki beberapa kendala yang vital seperti keamanan. Oleh karena itu, sebelum ikut berkecimpung dalam bidang ini, pastikan Anda telah memiliki tim yang ahli dalam menangani hal tersebut. Anda bisa memulai mengembangkan potensi digital dengan mempromosikan bisnis konvensional menjadi online. Tidak perlu biaya tinggi untuk merealisasikan hal ini karena Anda hanya butuh website yang dibangun menggunakan
web hosting terbaik di Indonesia, serta nama domain unik untuk memudahkan branding. E-government merupakan suatu sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dengan memberikan pilihan kepada masyarakat untuk mendapatkan kemudahan akses informasi publik, penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan peningkatan layanan publik yang efektif dan efisien. Diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan e-government. Kebijakan dan strategi tersebut diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government di seluruh jajaran pemerintah secara menyeluruh. Untuk itu, sosialisasi e-government perlu dilakukan secara konsisten, berkesinambungan, dan intensif kepada masyarakat, dikarenakan masyarakat belum mengerti apa dan bagaimana aplikasi e-government serta manfaat yang dapat mereka ambil. Penerapan dan realisasi e-government di Indonesia mengalami tantangan sejak adanya pertumbuhan era industri 4.0. Salah satu kendala dan penerapan e-government adalah karena terbatasnya regulasi sebagai payung hukum. Saat ini belum ada regulasi yang benar-benar menjelaskan secara rinci mengenai mekanisme penerapan e-government. Berikut dengan tidak seimbangnya perkembangan teknologi yang begitu pesat dan tidak dapat terbendung lagi. Digitalisasi sudah mulai memasuki celah-celah kehidupan kita sehari-hari. Kemajuan teknologi tersebut merupakan banyak dimanfaatkan oleh sektor negeri maupun sektor privat atau swasta. Banyak perusahaan, bahkan industri kecil kreatif yang menggunakan teknologi digital dalam mengembangkan usaha mereka. Dengan demikian dapat berkembang dengan pesat. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai digital ekonomi. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.